Pada tahun 2020, penduduk Provinsi Bali berjumlah 4,32 juta jiwa yang tersebar pada 9 kabupaten dan kota. Penduduk Bali terkonsentrasi di kota Denpasar. Hampir 60% penduduk Bali bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Data tersebut diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada bulan Agustus tahun 2020. Bali merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 merupakan yang terendah secara nasional. Kondisi tersebut tidak terlepas dari COVID-19 yang sedang melanda. Data-data yang disajikan tersebut merupakan sebagian kecil dari produk yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Bali dengan sumber data yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Kota dan BPS Provinsi Bali melalui berbagai sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi. Dalam menyediakan data, BPS memiliki visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. BPS Provinsi Bali mengemban tugas menyediakan data bagi pemerintah maupun masyarakat umum. Selama ini, stigma yang melekat pada masyarakat bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah birokrasi yang panjang, tidak nyaman, dan syarat korupsi. Stigma tersebut berusaha dihilangkan oleh BPS Provinsi Bali dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM. BPS Provinsi Bali terus berbenah dan mendukung transformasi ASN dengan nilai dasar berakhlak dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saat ini, BPS Provinsi Bali tengah membangun zona integritas untuk bertransformasi menjadi institusi yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dalam melayani publik. Pelayanan utama yang diberikan adalah data statistik yang berkualitas. Dalam melakukan perubahan, BPS Provinsi Bali menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pengguna layanan dan juga kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi. Komitmen pembangunan zona integritas di wilayah BPS Provinsi Bali ditujukan pada penguatan 6 area perubahan yang direkomendasikan oleh Kemenpan RI. Pada area manajemen perubahan, BPS Provinsi Bali melakukan Senin virtual dilakukan setiap hari Senin sebagai kegiatan apel rutin selama masa pandemi. Kegiatan ini dilakukan untuk melaporkan capaian kinerja pada minggu sebelumnya dan perencanaan kegiatan untuk minggu berikutnya. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana menyapa antara pegawai dan pimpinan selama masa pandemi yang tidak memungkinkan dilakukannya kegiatan tatap muka. Kolokium, sebuah sarana sharing knowledge dari pegawai untuk pegawai dalam pemahaman kinerja antar fungsi, agar terwujud pemahaman yang merata dalam melaksanakan tugas sebagai ASN BPS. Pada area penataan tata laksana, BPS Provinsi Bali melakukan penyusunan SOP kegiatan statistik, melakukan evaluasi penerapan SOP, dan mengawasi penerapan SOP pada berbagai kegiatan. Menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi eChams yang mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan seluruh bagian atau fungsi dengan administrasi kegiatan mulai dari perencanaan dan kegiatan anggaran, permohonan kegiatan dari subject matter,
penyusunan SK penugasan dan SK anggaran, pembuatan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan, pencetakan SPJ, pengajuan permohonan cuti, amprah BBM kendaraan dinas, pengajuan perjalanan dinas, monitoring realisasi anggaran, absensi apel yang terkoneksi dengan Kaizala, dan seluruh pegawai dapat mengetahui waktu kehadiran dan jadwal kegiatan yang ditugaskan masing-masing bagian dan fungsi melalui menu My Agenda. Seluruh pegawai dapat mengetahui waktu kehadiran dan jadwal kegiatan yang ditugaskan masing-masing bagian dan fungsi melalui menu My Agenda. Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, BPS menggunakan blok sensus sebagai satuan wilayah pendataan. Selama ini, peta blok sensus yang tersedia dalam bentuk printout sulit untuk digunakan oleh petugas lapangan, baik pencacahan maupun pengawasan. Kesulitan dalam penggunaan tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengenalan wilayah tugas oleh pencacah dan kesulitan mengawasi petugas pencacah oleh petugas pengawas. Kesalahan pengenalan wilayah dapat berakibat pada double cacah atau lewat cacah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPS Provinsi Bali melakukan inovasi dengan melahirkan aplikasi Smart Block Sensus. Melalui aplikasi tersebut, pengenalan wilayah dapat dilakukan dengan lebih baik. Petugas pencacah lebih mudah mengenali wilayah tugasnya dan pengawasan terhadap petugas dapat dilakukan tracking. Fungsi penyempurnaan peta blok sensus dapat dilakukan melalui aplikasi ini dengan menambah landmark dan komentar terhadap ketidaksesuaian peta dengan kondisi lapangan. Pada area penataan sistem manajemen SDM, dilakukan perubahan sebagai berikut. Analisis kebutuhan pegawai dan penyusunan standar kompetensi dilakukan untuk mengetahui jumlah serta kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada konsumen. Penempatan dan mutasi pegawai didasarkan pada kebutuhan organisasi dan selalu dilakukan evaluasi. Pegawai yang memiliki kompetensi lebih akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan promosi. Pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan juga diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukuman disiplin. Memberikan kesempatan kepada pegawai mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi. Melakukan pemutakhiran sistem informasi pegawai secara berkala. Pemutakhiran dilakukan melalui simpek online yang memudahkan penyimpanan arsip kepegawaian sehingga proses administrasi kepegawaian menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, BPS Provinsi Bali melakukan hal sebagai berikut. Pimpinan sebagai motor penggerak dalam perencanaan kegiatan dan anggaran. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja melalui IKU yang berorientasi kepada hasil pada masyarakat. Penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana strategis. Rencana kerja mendukung kegiatan anti korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan whistleblowing system. Pembinaan penyusunan SAKIP. Pada area penguatan pengawasan dilakukan perubahan sebagai berikut. Melakukan sosialisasi anti gratifikasi melalui berbagai media. Melakukan pembentukan tim SPIP, penandatanganan fakta integritas, komitmen tolak gratifikasi saat perjalanan dinas, melakukan verifikasi keuangan di kabupaten dan kota, melakukan analisis risiko kegiatan lapangan, supervisi dan pengawasan lapangan virtual dilakukan pada saat pandemi, khususnya saat PPKM Jawa Bali yang tidak memungkinkan melakukan pengawasan secara langsung. Menerapkan kebijakan pengaduan secara offline maupun online. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, BPS Provinsi Bali melakukan hal sebagai berikut. Pada masa pandemi ini, BPS Provinsi Bali melakukan inovasi melalui layanan chat center BPS Provinsi Bali.
pengguna dapat menghubungi petugas layanan melalui aplikasi WA yang disematkan pada website BPS. Pengguna layanan dapat melakukan permintaan data, konsultasi statistik, maupun pengaduan melalui layanan tersebut. Layanan tersebut sangat memudahkan pengguna dalam berkomunikasi dengan petugas pelayanan. Sebagai pembina data statistik seperti yang diamanatkan dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS Provinsi Bali secara aktif dan kontinu melakukan berbagai kegiatan pembinaan statistik sektoral. Pada tahun ini, BPS Provinsi Bali telah melakukan pembinaan statistik sektoral dengan menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang melibatkan OPD dan instansi-instansi vertikal di lingkungan Provinsi Bali. Kepuasan publik terhadap layanan PST BPS dalam 2 tahun terakhir berada dalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk indeks perilaku anti korupsi sebesar 92,85. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi diterapkan dengan sangat baik dalam pelayanan yang diberikan. Integrasi Help Center WhatsApp BPS Provinsi Bali sangat memudahkan konsumen data seperti saya yang ingin melakukan konsultasi tentang data-data yang ada di BPS Provinsi Bali. Saya sangat puas atas pelayanan yang diberikan karena respon yang diberikan sangat cepat dan permintaan data langsung diproses dan diberikan semuanya secara online. PST BPS Provinsi Bali tidak hanya memberikan pelayanan prima kepada pengguna data, tetapi juga telah memberikan kemudahan fasilitas pengaduan dan evaluasi kepuasan dengan sangat baik. Selamat untuk terus melakukan penguatan pada setiap area perubahan menuju Satuan Kerja WBK dan WBBM. BPS Provinsi Bali merupakan mitra strategis kami. Kami bersinergi, saling mendukung dan saling menguatkan dalam pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan. BPS Provinsi Bali sangat membantu kami dalam penyediaan data yang berkualitas untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di Bali. Oleh karena itu, sebagai mitra strategis, maka kami sangat mendukung upaya BPS Provinsi Bali untuk menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami pandang ini langkah yang tepat untuk mewujudkan satu good governance di jajaran BPS Provinsi Bali, sehingga tentu akan mempengaruhi kualitas sinergi dan kualitas layanan kepada semua stakeholder yang membutuhkan. Mudah-mudahan upaya untuk menuju WBK dan WBBM ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami, pemerintah Provinsi Bali, sangat mengapresiasi langkah ini. Mudah-mudahan sukses untuk BPS Bali. Seluruh jajaran BPS Provinsi Bali berkomitmen penuh dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBM dengan moto Bakti atau bekerja akuntabel terintegrasi. Melalui moto Bakti, seluruh pegawai bekerja secara akuntabel dan terintegrasi antar fungsi, sehingga penerapan pilar-pilar RB dalam kegiatan sehari-hari dapat terwujud. Salam Bakti! Bekerja akuntabel terintegrasi.